salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa jati wa sirri fi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa jati wa sirri fi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa jati wa sirri fi sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril zati wa sirri sayyidil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hamba Allah Official. Semoga saudara-saudaraku yang selalu setia menonton channel Hamba Allah Official selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berkah melimpah, dan apa yang dicita-citakan semoga segera tercapai. Amin ya rabbal alamin. Di dalam video kali ini kita akan mereaction atau mereview video dari channel YouTube Mbah Din ya. Dan di sini seperti apa kelanjutan videonya, dan sebelum itu alangkah lebih baiknya klik tombol subscribe, like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Simak video ini sampai selesai supaya tidak ada kesalahpahaman dalam menilai sebuah tayangan. Tidak usah lama-lama lagi, langsung saja kita menuju ke videonya. Wala quwata illa billah. Amma ba'd, saudara-saudaraku semuanya, subscriber, subbreaker di manapun berada, saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang telah mensubscribe, menekan tombol merah-merahnya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk saudara-saudaraku yang sudah mensubscribe, yang suka tentunya, yang tidak suka ya tidak usah di subscribe. Untuk yang saudaraku yang subscribe, saya ucapkan terima kasih. Dan untuk semua saudara-saudaraku, entah itu subscriber ataupun yang tidak subscribe, yang melihat tayangan ini di manapun berada, entah itu yang berada di Indonesia, di tanah air, maupun yang ada di luar negeri, semoga semua saudara-saudaraku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, plus mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini kita semuanya masih bisa bersilaturahmi, masih bisa berjumpa dan saling mendoakan. Tentunya insyaallah kita bisa doa menjadi saudara seduluran, selawas saking welas Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku di manapun berada, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan kesehatan yang sangat luar biasa. Nikmatnya ini sangat luar biasa berharga ini, karena biasanya mohon maaf hanya orang yang sakit saja yang bisa mensyukuri nikmatnya sehat. Padahal nikmat sehat ini Masya Allah luar biasa sekali, manfaatnya luar biasa sekali, kenikmatannya dan luar biasa sekali harganya, dan Masya Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kita punya apapun di dunia ini, kita punya mobil, punya istri cantik, punya rumah, punya apapun, kalau badan kita tidak sehat maka tidak ada gunanya. Maka oleh sebab itu kita yang masih diberikan kenikmatan kesehatan ini, mari sama-sama kita syukuri, kita gunakan
untuk beribadah kepada Allah. Karena bersyukur bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi juga dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Wujud syukur yang sebenar-benarnya adalah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Itulah wujud syukur yang sebenar-benarnya. Karena apapun yang kita nikmati saat ini adalah wujud dari kasih sayang Allah. Oleh sebab itu kita tidak akan bisa untuk membalas ataupun membanding-bandingkan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Seandainya seluruh daun dijadikan sebagai buku dan seluruh air di lautan menjadi pena untuk menulis nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak akan pernah cukup. Nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita bisa bernafas, dan masih banyak lainnya yang diberikan Allah kepada kita. Oleh sebab itu yang terpenting harus dinikmati saja apa yang diberikan Allah, dan juga disyukuri apa yang diberikan Allah ini dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Insyaallah apabila kita bersyukur, maka nikmat Allah nanti akan ditambahkan untuk diri kita. Tidak perlu kita meminta, kalau kita bersyukur nanti akan ditambahkan oleh Allah. Tetapi syukur tadi tidak hanya mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan pemberian Allah tadi digunakan untuk jalan yang benar. Kita punya mulut, ya kita gunakan mulut kita untuk berbicara yang baik. Kita punya tangan, ya kita gunakan tangan kita untuk memegang sesuatu hal yang baik. Kita punya kaki, kita gunakan kaki kita untuk di jalan yang baik. Kita punya telinga, ya kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan sesuatu hal yang baik. Sebab kalau kita menggunakan apa yang diberikan Allah ini di jalan yang diridhai Allah, itu adalah syukur yang sebenar-benarnya. Sama seperti ketika kita diberikan baju oleh ibu kita, ketika baju itu kita gunakan untuk sesuatu hal yang baik, tentunya ya ibu kita akan senang memberikan kita baju dan akan memberikan baju yang baru lagi. Tetapi kalau kita diberikan baju dan kita gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, berarti kita tidak menghargai dan tidak mensyukuri pemberian dari ibu kita, sehingga orang tua akan malas memberikan baju untuk diri kita. Entah ketika diberikan baju untuk kotor-kotoran, tidak dijaga kebersihannya, maka orang tua juga akan malas memberikan baju untuk diri kita. Tetapi kalau bajunya dijaga, maka insya Allah tidak kita meminta pun juga akan diberikan, gitu, insya Allah. Dan untuk semua saudaraku, yang penting kita bersyukurlah, yang penting ya dengan cara menjaga itu tadi, insya Allah. Dan alhamdulillah di malam yang berbahagia ini saya masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa sampai di tempat ini. Di tempat ini katanya begitu, ini menurut dari beberapa orang bahwa yang pemilik rumah ini adalah dukun begitu. Tapi bukan dukun yang baik ya, kita sama sekali tidak mempermasalahkan dukun yang baik begitu. Tapi ini adalah dukun yang tidak baik begitu. Dukun yang baik ya tidak masalah begitu. Dukun itu bahasanya itu, kalau bahasa Indonesianya tabib begitu, itu tidak masalah gitu. Tapi ini dukun yang tidak baik, insya Allah kita akan temui dan akan kita tanyakan begitu. Kita nanti coba untuk ngobrol-ngobrol dulu gitu. Semoga saja bisa terjalin komunikasi yang baik lah begitu intinya, insya Allah. Mohon doanya untuk saudara-saudaraku semuanya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begini. Artinya apa ini? Iya. Potong praktek ini dengan Ya. Ini. laluan. Kalau linggah tinggi. Alhamdulillah. Ini perlu apa? Ini gini mau. Anjir. Sebelumnya saya mohon maaf dulu karena saya datang malam-malam ke sini. Ya, tujuan saya ke sini ingin silaturahmi gitu, pengen Ya. ngobrol-ngobrol dengan panjenengan dan pengen tambah sedulur, tambah saudara kan begitu. Karena mencari saudara kan adalah kewajiban kita untuk menyambungkan persaudaraan gitu. Seperti itu. Ya, di sini begitu untuk menjalin silaturahmi dengan panjenengan. Harap nyantet sopo. Nanti Udah pesugihan. tidak, saya juga tidak. Nyantet, terus ya. Oke. Kan menawarkan saya tadi untuk apa tadi? Nyantet, terus atau cari kesucian gitu. Tapi kan saya sudah bilang dari awal kita datang datang ke sini niatnya satu untuk menjalin silaturahmi, menyambungkan persaudaraan itu. Tujuan saya bukan untuk nyantet, bukan untuk cari kesucian gitu. Karena saya sudah ada saya merasa masalah sekalian, tapi saya yakin kalau orang itu sudah diberikan rezeki semangat seperti dia diciptakan juga diberikan rezeki yang diberikan gitu. Terus kalau masalah kesucian saya sudah minta kepada yang maha suci, sudah minta kepada yang maha kaya, dan tentunya yang diberikan enggak saya sudah merasa cukup, walaupun saya tetap bukan kaya, bukan orang kaya. Apa Tapi bojomu sik kurang ayu? enggak. Semoga ayu. Enggak bahasa enggak itu. Kalau saya, walaupun saya bukan orang kaya, tapi saya sudah merasa bahagia, anak istri saya sehat dan badan saya sehat. Ini kekayaan yang luar biasa yang saya punya, dan ini sudah lebih daripada cukup gitu saya gitu. Kalau kayak zaman tadi kan nawarkan kesucian begitu Iya. ya, kesucian orang kan kalau percaya sama gaib tentunya lebih tidak lagi kepada yang maha gaib, yaitu tentunya yang menciptakan kegaiban. Kalau percaya gaib tetapi tidak percaya kepada maha gaib itu kan lucu. Yang maha gaib tentunya adalah Allah. Jadi ya pesugihan saya ya dengan sedekah, dengan sholat, insya Allah itu adalah pesugihan saya gitu. Pesugihan yang paling utama ya dengan cara bersedekah, itu pesugihan yang utama gitu. Itu sudah diajarkan di agama saya gitu. Zaman agamanya apa sih sebenarnya? Kulo kejawen. Oh, kami juga bagus. Kejawen itu bagus karena saya juga orang Jawa, bukan itu yang Jawa, dan ajaran kejawen itu tidak ada ya, pesugihan itu tidak ada. Kejawen itu malah ilmu tua gitu, yang banyak yang diajarkan oleh Sunan Kalijogo di situ, banyak di dalam kitab-kitab tua itu banyak gitu. Jadi apalagi kalau kejawen itu saya nggak yakin panjenengan kalau tahu tentang ilmu kejawen dengan sebenar-benar terus sampai ngomongin tentang kejawen ya dengan bukan begitu. Ini mohon maaf sebelumnya mohon maaf kalau mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan. Wong padha rene iki njaluk irnorno ilang. Njaluk pesugihan, sing njaluk kan nyantet ono. Njaluk tambah bojo. Njaluk sing judune kurang pas. Saya sembarang aku iso ngateni. Tak garape saiki. Itu apa pasti jadi atau cuman sampai ngawu-ngawu tok gitu. Jangan-jangan sampai cuman mencari uang saja supaya orang-orang itu keluar uangnya.
Apa sudah pasti orangnya itu berhasil? Pokok intinya rene tak garap njaluke apa. Apa semuanya berhasil Kuwi gitu? hasil oporane aku nggak paham. Intinya wong njaluk rene tak jaluke apa perkarane apa tak garap. Yang penting aku oleh hasil. Nah itu suatu hal yang tidak benar gitu loh. Apalagi sampean mengatakan tentang pesugihan, tentang santet gitu. Itu sudah pasti sampean itu di jalan yang tidak benar gitu loh. Saya tidak masalah sih sebenarnya kalau tentang sampean mengatakan tadi apa dukun-dukun tentang sampean itu tidak masalah saya. Cuman masalahnya sampean ini merusak nama dukun itu sendiri. Apalagi sampean bisa nyantet, bisa apa namanya pesugihan seperti itu sudah perkumpulannya yoga loh. Perkumpulannya ya banyak. Oke, perkumpulannya. Berang lor, berang kidul, berang etan. Iya, makanya saya datang ke sini ini kan tujuannya ingin menyambungkan tali silaturahmi. Intinya ingin komunikasilah dengan panjenengan gitu loh. Apalagi saya dengar-dengar banyak sekali orang-orang yang minta-minta pesugihan ke tempat sini, terus sampai nanti dari sini sampai antarkan ke gunung, sampai antarkan ke tempat untuk meminta pesugihan itu. Ya benar. Dan orangnya itu ya makanya itu saya datang ke sini juga bisa dengar. Nah orang-orang yang minta tolong ke panjenengan itu merasa bersalah begitu. Karena apa? Karena yang dicari nggak dapat, tapi malah keluarganya sakit-sakitan begitu loh. Ada yang keluarganya meninggal, ada yang mereka pada menyesal gitu loh. Jadi menunggu ora jodoh. Sampai jangan asal ngomong begitu. Kalau seumpamanya di jalan yang baik, kalau nggak jodoh ya nggak apa-apa, sudah jelas jalannya baik, seenggak-enggaknya sudah beribadah. Lah ini sampai sudah jalurnya ke setan, terus orang bilang nggak jodoh kok saya naik sampai ya lah. Terus orang itu setelah sudah keimanannya melenceng, sudah jadi syirik, akidahnya rusak, terus malah sekarang jadi keluarganya sakit-sakitan, itu kan gimana gitu loh sama itu. Menunggu ya apa ya salahku. Aku ya orang ngundang. Gimana pun sama nggak ngundang loh. Tapi apa yang saya lakukan itu salah gitu loh. Pokok molor ini tak ladeni njaluk apa. Dan terus sekarang kalau orang yang itu sekarang keluarganya pada sakit, itu tuh gimana tanggung jawabnya sampean? Tanggung jawabnya sampean bagaimana? Ya wis jadi tanggung jawabnya kono. Aku njaluk nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Njaluk suke, njaluk ini. Nggak bisa kan? Ini kan sampean yang nganterin orang-orang itu untuk ngelakuin perjanjian dengan setan. Iya, nah, terus orangnya itu sudah nggak dapat apa-apa malah jadi sakit. Warganya sakit. Sarunge kan yo sak janji. Apa-apane wis wani nanggung. Siap dah wani nanggung. Oke tak jamin ini perjanjian. Sebabnya sampai memberikan jalan yang salah. Ini sudah jelas. Sampai memberikan jalan salah. Ada orang minta petunjuk, terus sampai masukkan ke dalam jurang. Itu suatu hal yang salah. Sudah gitu, nah makanya itulah saya datang ke sini. Sebabnya apa? Sebabnya yang sampai arahkan itu ke dalam kesesatan, itu merugikan orang lain gitu. Kalau sampai kemamanya ini sudah benar nih, jalannya lurus mamanya orangnya sampai kasih jalan yang lurus. Nah setelah itu orangnya entah sampai entah tidak, itu saya nggak masalah. Kenapa? Karena jalannya sudah sesuai dengan jalan yang benar. Nah ini kalau sampai arahkan ke jalan yang tidak benar, ya sudah jalannya saja sudah tidak benar, ya berarti sampai sudah salah gitu loh. Ini mohon maaf kalau mamanya orang menuju ke Jakarta. Nah setelah itu sampai berikan jalan yang benar. Entah orang itu sampai ke Jakarta atau tidak, itu urusan orangnya. Lah, tapi kan ini masalahnya beda. Sampean orang tanya untuk sampai ke Jakarta, sampean kasih jalan ke Banyuwangi. Sampean apa namanya salah. Ini yang ke sana, nggak bakal sampai ke sana begitu masalahnya. Ini sampean jalannya itu yang sampean tunjukkan salah gitu. Ya kalau semuanya orang minta kesembuhan semuanya, atau orang minta pengen kaya, terus sampean ajarkan untuk bekerja, sampean ajarkan untuk sedekah. Dunia itu jalan yang benar. Ini nggak pernah ada masalah dengan saya. Kita nggak akan apa namanya komentari panjenengan. Kalau orang itu kaya atau enggak itu sudah menjadi Allah. Tapi jalannya untuk kaya sudah sampean ajarkan dengan benar. Nah ini
orang pengen minta kaya malah sampean apa namanya dilurkan ke ini udah salah total. Dari jalannya itu sampean udah salah. Ya kalau jalan kita salah, kita itu ini harus luruskan gitu. Itulah makanya saya datang ke sini gitu loh. Yang jadi komplainan saya itu jalannya sampean itu yang sampean tunjukkan ke orang-orang itu tidak benar. Makanya saya ingin komunikasi dengan panjenengan gitu. Artinya loh, kasihan sekali loh orang-orang yang pengen hidupnya itu enak, pengen hidupnya itu ayam tentrem, pengen hidupnya itu bahagia, malah sampean sengsarakan gitu loh. Itu yang jadi masalah. Ya, itu atau pora perjanjiannya ya wis ngono kuwi. Sampai tidak sesuai dengan omongan sampean tadi. Kalau sampean tadi saya tanya jalurnya sampean apa, ilmunya sampean apa, sampean jalurnya ilmu kejawen. Ilmu kejawen saya juga orang Jawa, saya juga belajar ilmu Jawa, ilmu kejawen. Di ilmu Jawa itu kan sudah diterangkan kalau sampean benar-benar tahu akan parane mati harus tahu, ujian hidup mana mau tahu. Terus yang jelas orang Jawa itu rasanya yang dihidupkan. Dan sampean kalau bilang tamu-tamu sampean dari mana, lo terus ketika orang-orang walaupun nggak sampean kenal datang dari mana-mana, rasanya sampean kan, oh ini sesama manusia harus sampean bantu kan gitu. Malah bantunya kok ke jalur yang salah gitu loh maksud saya. Terus apalagi tadi sampean pertama kali saya kesini sebelum saya ngomong tadi malah sampean tadi ngomong tentang santet kan gitu masalahnya. Itu tambah opo lagi ilmu opo lagi itu ilmu opo gitu loh. Kok malah santet bareng gitu. Enak sing rene Terendam karo moro tuane. Ini lagi Jalur santet, jalur disantet. ini lagi. Sakne perjanjian. Berarti ACC. wis buat saya itu sampean itu sama sekali tidak sesuai kalau omongan sampean tadi. Berarti sampean itu sebenarnya tidak ngerti tentang ilmu Jawa sampean itu. Sampean itu berarti bukan ilmu Jawa. Sampean ngomong orang yang tadi disakiti mertuanya terus pengen menang. Nah, kalau sampean tahu tentang ilmu rasa ya tidak begitu lah. Orang itu kalau semuanya yang disakiti, ilmu Jawa itu sama dengan ilmu. Kalau orang disakiti, kalau semuanya dia itu tidak ganti menyakiti, nanti ada hikmahnya. Kayak semuanya nih, orang dikatakan bodoh. Kalau semuanya dia nggak membalas dengan perkataan bodoh tadi, insya Allah yang mengatakan bodoh tadi akan jatuh ke dalam kehinaan karena mengatakan bodoh. Dan yang dikatakan bodoh tadi ketika dia tidak marah, dia tidak membalas, maka derajatnya akan dinaikkan oleh Allah. Begitu loh. Terus kalau membalas bodoh dikatakan bodoh, maka orang itu apa bedanya dengan yang mengatakan bodoh? Dan sebenarnya panjenengan bisa menasihati orang itu bahwa ketika disakiti tadi itu adalah ujian untuk beliau itu supaya lebih dekat kepada Allah. Kamu kok malah minteri aku. Mahmun di. Saya Blitar. Jenengmu sapa jeneng? Saya Samsudin. Kenapa? Saya Samsudin. Namun kalau kata dibilang santet, wis nama saya Samsudin. Kalau sampean tadi bilang bisa nyantet, kalau sampean merasa hebat benar, yuk santet saya. Intinya kamu harus jajal aku. Enggak, saya sama sekali enggak jajal dengan. Saya enggak jajal, enggak. Tetapi apa yang sampean lakukan itu salah. Gitu. Kamu ora percaya karo aku iso nyantet, iso nyang barang-barang, iso tak garap. Saya itu percaya kepada yang gaib, tetapi saya lebih percaya kepada yang maha gaib. Kalau yang gaib cuma makhluk jin-jin yang sampean gunakan, setan-setan sampean gunakan, woi buat saya tidak masalah itu, sama sekali tidak saya takutkan itu. Ayo sekarang sampean buktikan kalau sampean bisa nyantet. Sampean butuh apa dari saya? Pengen disantet apa? Ayo sampean punya ilmu apa yang paling tinggi, wes santet saya. Kok sombong men? Saya tidak sombong sama orang yang salah seperti sampean, itu suatu hal yang benar. Aku cek bisa nih kedatangan tamu kayak ya makanya itu saya datang ke sini ingin menyadarkan sampean apa yang sampean itu salah gitu loh. Sampean mau sadar apa enggak? Gitu saja kan gitu. Intinya gue nyadarnya aku dikongkon sopo. Enggak ada yang menyuruh siapa. Saya nuruti rasa saya gitu loh. Banyak orang yang datang ke sini itu ngerasa bersalah, akhirnya pengen taubat gitu loh. Apa mulai bayar? Saya enggak, uang saya sudah banyak. Jajal aku? Enggak,
uang saya sudah banyak, makanya saya tidak butuh bayar-bayaran begitu. Kono dukun dia berang lon berang gitu berang itan barang. Enggak. Kenal aku. Iya, saya terus pengalaman terkenal ya, monggo kerso. Gini ya Kang ya, dengarkan ya Kang ya. Saya melihat panjenengan ini buat saya nggak benar, maka saya datang ke sini secara langsung, secara sendiri-sendiri, secara ya. Saya datang ke sini nemuin panjenengan karena saya punya niat baik ke panjenengan supaya panjenengan itu baik. Enggak saya itu terus ngomong ke orang-orang supaya nanti sampean bisa-bisa penangkapannya salah. Ya, saya punya niat baik, maka saya lakukan dengan baik. Saya datang ke sini, saya gentle gitu loh. Saya datang ke sini nemuin panjenengan. Wes gitu. ngomongin sapa lah aku. Banyak. Zamanku ning kene Banyak yang ngomongin saya. Orang yang datang ke tempat saya juga ada. Gitu loh. Maksudnya awakmu yang dukun? Enggak, saya enggak dukun. Dukun itu kan kalau orangnya sudah dukun duduk terus pikir gitu. Nah, saya aja masih suka kleyeng-kleyengin kok gitu loh. Gitu loh maksud saya. Dukun saya juga pengen jadi dukun, tapi dukun yang baik gitu loh. Intinya gini, orang-orang itu punya tolong kepanjenengan untuk ke jalan yang tadi itu. Ya kalau sampean gini, sampean ngarahkan ke jalan yang baik. Orang itu suruh zikir. Kalau semuanya orang itu nggak berhasil nggak masalah. Karena apa? Tujuannya sudah baik. Lah ini sampean alurkan malah untuk cari pesugihan yang saya bilang tadi. Ya orang jadi salah jalan, sudah imannya jadi nggak benar, sudah apa yang saya lakukan ini salah, tambah salah lagi gitu. Pasienku rene rumah sakit itu no orang balik rene. Ya buat apa kesini lagi? Buat apa? Buat apa sama sudah jelas-jelas nggak benar kok. Gitu loh. Makanya sekarang rene harus jajal aku. Ya makanya saya datang ke sini kan tadi saya sudah bilang. Yang pertama, saya ingin silaturahmi ke panjenengan. Saya dengar dari orang-orang apa yang saya lakukan itu salah. Sebab itulah saya datang ke sini dengan baik-baik, berbicara langsung dengan panjenengan. Supaya apa yang saya lakukan itu kan tadi sudah saya tanyakan. Saya kan langsung tabayun ke panjenengan. Ya. Saya ingin tahu apa yang saya lakukan ke pasien dan ternyata yang saya lakukan itu salah. Sampai tadi nawarin saya untuk nyantai untuk pesugihan sudah pasti salah. Nah, ketika saya tahu dengan mata kepala saya sendiri apa yang saya lakukan itu salah, maka saya memberikan nasihat ke panjenengan, jangan lakukan yang seperti itu salah. Menyuruh orang untuk cari pesugihan, orang sakit hati untuk nyantai, itu jalan yang salah. Nah, jalannya ini harus dibenarkan, diluruskan karena salah. Nah, ketika saya punya niat yang baik, maka saya lakukan dengan cara yang baik ke panjenengan gitu loh. Aku sewengi iki mang ora enak pasien blas. Moro-moro enak pasien aku seneng awakmu rene, tapi malah koyo ngene akhirnya. Iya, saya juga anggap aja lah saya pasien panjenengan begitu loh. Yo, ngomong yang baik-baik gitu loh. Makanya saya katakan jalan sama itu tadi tidak benar gitu loh. Ora bener we pengen perlu bukti apa piye lek ora bener dalanku? Bukti gimana maksudnya? Kowe tak santet apa piye? Lu malah marah, malah soda saat ini gimana toh? Kok malah marah? Mungkin ini malah ceramah. Saya ngomong baik-baik itu tadi enggak. Aku iki ket mau urung enek tamu blas. Coba apa yang saya bicarakan ini diterima dengan hati ini panjenengan, dengan hati jangan dengan nafsu. Nanti insya Allah sampai ngerti apa yang saya bicarakan. Terima enek hati tapi lek enek keberhasilan nih moro rene nek ngomong ngono tok ae. Berarti harus ada uang gitu Mas sampean. Yo, harus ada hasil gitu. Ya ini sih hasilnya ya saya ingin menyambung silaturahmi begitu. Ya sudah lah dihentikan seperti itu. Ora iso aku lek ndene. Penggawean ku ya semene iki kan dhisik. Ya itu tadi loh, orang yang datang itu sampean arahkan ke jalan yang lurus gitu loh. Jangan yang belok. Yang belok aja sudah salah kok. Gitu loh. Ya kalau jalan yang lurus, kalau sampean ngasih jalan yang lurus, entah berhasil atau enggak, sampean yang pertama walaupun enggak berhasil, kalau jalan yang lurus sampean dapat pahala dari Allah. Yang kedua, sampean jelas orang tadi itu berhasil enggaknya memang hak yang berkat Allah, tapi sampean sudah jalan yang lurus. Lah kok jalan yang belok? Kalau enggak berhasil, sampean ya dapat dosa, berhasil sampai dapat dosa, gitu loh. Gitu loh. Ngerti kan saya sampaikan ini, ngerti apa enggak? Ya. Kalau udah ngerti ya sudah jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Masalah melakukan ini salah kok. Ya terus rutinitasku ngene lah tapi ya nyampur. Ya kita aduh sudah tak omong sama kok bisa nek perjanjian enggak nyambung sama tidak ngomong ini. Tidak ngomong enggak nyambung sama ini. Terus saiki karepmu piye? Iya jalan-jalan yang bengkok tadi yang sama arahkan ke
yang bengkok, ke yang pesugihan, ke yang nyata, itu sudah dihentikan. Jalan ganti yang lurus. Kalau ada yang sakit, umpamanya dia sakit hati, ya disuruh untuk bersabar. Itu ujian dari Allah. Hatinya itu didem-dem, cuma dibong-bongi. Kalau ada orang yang pengen kaya, diajarin sedekah, diajarin untuk kerja, diajarin untuk beribadah, sholat subuh gitu loh. Ini kan pengennya instan. Di dunia ini nggak ada yang instan, nggak ada. Mau mie instan aja perlu untuk direbus kok, apalagi pengen kaya. Orang kita ini aja dari lahirnya sudah dimulai dari kita ini bisa nyemung rumah, murab, merangkang, bisa nih jalan-jalan aja harus tati-tati dulu baru bisa berlari kok. Kok orang mau instan? Nggak ada. Tapi itu jangan apa namanya umuk lah, masih harapan palsu ke orang-orang gitu loh. Suwi-suwi awakmu kok minter ya aku mana gini. Loh kan saya ngomong nggak diterima pakai hati toh. Saya ngomong kok gitu dah sama itu. Saya datang ke sini baik-baik, ngomongin ingut-ingutan aku awakmu. Ingut-ingutan. Ini sabar. Masa pegel aku ini. Sawangi ora oleh pasien blas. Sing sabar. Sing sabar. Butuhku yo akeh ngene iki marang. Wis kalau mau butuh apa wis jalannya, jangan rubah jalannya yang lurus tadi, yang belok tadi ke yang lurus. Pasti rezeki nanti sama lancar. Pasti nanti rezeki sama lancar. Gitu loh. Terus saiki pengenmu piye? Jajal ilmuku apa piye? Enggak mau, saya enggak pengen jajal, tapi kalau sampai dikasih tahu dengan pelan enggak mau ya silahkan. Tetapi perlu untuk saya jelaskan ke panjenengan. Kalau sampai nanti ngeluarin ilmu-ilmu sampainya setan itu, terus nanti balik ke sampean sendiri, jangan nyesel ya. Sama kayak sampai nyenterin ke kaca itu. Jadi kalau sampai nanti balik ke sampean sendiri ya jangan salahkan sampean. Aku wis ora perlu ceramahmu. Apa pengen kowe tak santet ae kowe? Monggo wis sampean nak dikasih tahu enggak menurut ya monggo, tapi ini saya kasih tahu dulu ke panjenengan. Kalau sampai nanti yang terluka sendiri, ya jangan salahkan. Ojo sombong dhisik, awakmu ojo sombong dhisik lele. Ini saya kasih nasihat gitu loh. Ini monggo kesasak mana jadi ngenteng ilmuku. Enggak ada yang ngajarin ini, sampai enggak ada. Saya kan datangin. Ojo terlalu sombong. Enggak. Siapa yang sombong enggak? Gitu loh. Tenan kowe ojo terlalu sombong. Enggak, siapa yang sombong? Tak sandat apamu. Pengenmu tak sandat apamu. Bos, monggo kerso. Satengmu, dodomu, sak gelem-gelem panjenengan. Sak gelem-gelem panjenengan. Kok sombong jenenge Samsudin, kok sombong ira. Sing paling tinggi ilmu santet mutokno wis gak masalah. Tenang kowe, wis ra pamitan karo keluargamu sih. Pamit ono karo keluargamu. Saya sudah pasrah ke Allah. Mati pun saya sudah lillah billah. Buat saya kalau mati syahid itu loh. Memang rene karo sapa? Sendiri saya, napa? Kok kendel men rene dhewe nantang. Ya saya mati tidak apa-apa. Iya. Pamitan sik teleponan bojomu. Wis duwe bojo urung? Enggak perlu. Lu katanya dukun, ya harus saya tahu no. Wis monggo kersa sampean. Tapi jangan salahkan saya kalau panjenengan nanti bakal susah-susah sendiri, sakit-sakit sendiri. Saya sudah ingatkan itu. Kok sombong men kowe? Aja sombong ngono kuwi. Sombong itu orang yang dinasihati nggak mau menerima, itu loh orang yang sombong. Jalukmu koyo ngene iki. Allahumma sholli wa barik ala sayyidina Muhammadin al-jati was-sirri fi al-asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kang Panji Samsudin. Kang Panji Samsudin. Wa barik ala sayyidina Muhammadin al-jati was-sirri fi al-asma'i wa sifati. وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر سيد اسمعي وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر في سير الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر في سير الاسماء والصفات وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر
في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر في سائر الأسماء والصفات والسر سر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات والسر في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Sampai nusuk kuwi ngenai jantungnya sampai dewi lho sing keluaran insyaallah. Kuwi lho ngrasakne disantet ki lorone ngono kuwi lho. Dam tobat apa sampe iki? Loro sampe dewi lho. Tulungan aku. Muhammad wa ala Kandani sampe nusuk kuwi jantung malah kena jantunge sampean dhewe wi. Ngerti? Wis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati basiri syarifi sirril asma'i wa syifati wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin asma'i wa syifati Allahumma salli. Allah. Tarik nafas. Sebut. Astaghfirullahaladzim. Ayo sebut. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Sabar. Cukup. Allahu Akbar. Allah
Allah Allah insyaallah bencana iki mboten usah nglampahi ngaten-ngaten niku malih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hilangkanlah semua ilmu gaib yang menyakiti, yang zalim, yang hitam dan tubuh Allah. Muntah darah karena nusuk itu jantung, balik ke nusuk jantungnya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifatu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifatu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifatu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifatu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifatu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa siri sarifi sairil asma'i wa sifati wasyifati 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 wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah, bah, lagi bah. Tidak apa-apa insyaallah. Insyaallah besok semari tidak apa-apa. Insyaallah. Insyaallah akbar. Insyaallah. Allah. Sampai tidak apa-apa. Insyaallah. Tidak apa-apa nggih, insyaallah nggih. Penting kebetulan insyaallah tidak apa-apa insyaallah. Sakit toh disantetiku, sakit toh makanya aja nyantet ya, santetiku loro makanya aja nyantet sampean pun insyaallah beristighfar terus dibalen yang ini ya insyaallah pun boten mlampahi ngeten iki meleh yen ngapura ilmu hitam sampean pun kula buang nggih pun mlampahi ngeten iki malih ya insyaallah. Pun kula nyuwun ngapura, mohon maaf nyuwun ngapura teman-teman panjenengan, saya sudah berbuat salah, mungkin perkataan saya tidak enak, saya mohon maaf, tapi niat saya baik ke panjenengan nggih. Nyuwun ngapura, saniki pun nggih mau syahadat, mau sholawat nggih. Insyaallah rezeki panjenengan mungkin berlimpah ruah insyaallah nggih. Nggih, insyaallah. Nyuwun ngapura sadaya nggih. Insyaallah. Assalamualaikum. Mboten napa-napa insyaallah. Insyaallah masih diberikan kesempatan untuk bertobat insyaallah nggih. Insyaallah. Semua saudara-saudaraku dimanapun berada, ya, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Jangan pernah takut hanya kepada Allah, dan selalu isi hati kita, diri kita dengan zikirullah untuk selalu mengingat kepada Allah. Insyaallah jadi kita nanti akan selamat dunia dan akhirat. Saya aku yakin kalau panjenengan pengen kaya ya harus bekerja dan disertai yang terutama dengan sedekah dan sholat malam, terutama sholat subuhnya harus berjamaah dan sedekah subuh seikhlasnya insyaallah. Ini sudah menjadi pelajaran bagi orang yang mau berpikir ketika seseorang pengen dapat jagung yang 1 truk yang banyak, tentu dia harus mau membuang atau menanam jagung tersebut sehingga nanti jagung yang 1 genggam ini bisa menjadi beberapa karung insyaallah, dengan cara menyedekahkan atau memberikan ke bumi, nanti tumbuh. Dan begitu juga dengan harta insyaallah. Kalau kita ingin dapat yang banyak ya harus bersedekah insyaallah. Itu sudah menjadi ilmu ataupun pertanda ataupun apapun yang kita lihat di dunia ini adalah guru bagi orang-orang yang mau berpikir begitu. Jadi untuk semua saudara-saudaraku, kalau panjenengan pengen kaya ya bersedekah,
jangan melakukan pesugihan atau apa, itu nggak akan ada, nggak ada di dunia ini yang instan, nggak ada yang namanya uang goib, yang namanya penggandaan uang, itu semua nggak ada, tidak ada, itu tidak pernah ada begitu. Dan untuk semua saudara-saudaraku, jangan sampai hati kita dikotori dengan harapan-harapan yang palsu sehingga nanti hidup kita sengsara. Jadi kalau pengen hidupnya bahagia, ya kita harus berjalan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Pertama sholatnya, yang kedua sholawatnya, dan yang ketiga ada birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudaraku. Semoga kita semuanya dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk dan dari godaan-godaan yang menyesatkan diri kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.